Satu, apakah disepakati? Saya dengar kata sepakat. Saya tawarkan kembali, diizinkan atau tidak saya bernama Sule Hartawan untuk memimpin jalannya sidang yang kita taati malam ini pada tata tertib konferensi ranting Nahdlatul Ulama Bumi Chandra Kencana. Apakah disepakati? Baik. Bab 1, kedudukan dasar dan acara. Pasal 1, kedudukan konferensi ranting Nahdlatul Ulama tahun 2022, kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pasal 2, dan dasar konferensi ranting Bumi Chandra Kencana tahun 2022 dilaksanakan atas dasar 1. Anggaran dasar anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. 2. Putusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. 3. Putusan pengurusan wilayah Nahdlatul Ulama Lampung. 4. Putusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Tulang Bawang Barat. 5. Putusan pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Tulang Bawang Tengah. Apakah disepakati? Pasal 3, acara konferensi ranting tahun 2022, acara pokok ranting MUI Chandra Kencana tahun 2022 dilaksanakan atas dasar 1. Pertanggungjawaban Ketua Tanfiziyah Ranting Nahdlatul Ulama masa hikmat 2017 sampai dengan tahun 2022. Apakah disepakati? Pemilihan promotor dan Ketua Tanfiziyah Ranting Nahdlatul Ulama terpilih oleh Ketua MUI Tulang Bawang Tengah. 3. Pengesahan Ketua Tanfiziyah Ranting Nahdlatul Ulama terpilih oleh Ketua MPC NU Tulang Bawang Tengah. Apakah disepakati? Bab 2, pelaksanaan konferensi ranting NU. Pasal 4, quorum. 1. Konferensi ranting Nahdlatul Ulama Bumi Chandra Kencana tahun 2022 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh undangan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang diundang. 2. Pemilihan dinyatakan sah apabila dipilih oleh 2/3 dari jumlah peserta yang hadir. Apakah disepakati? Pasal 5, peserta konferensi terdiri dari A. Pengurus ranting NU Chandra Kencana. B. Pengurus ranting Muslimat Chandra Kencana. Apakah disepakati? Nah, baik. Saya di sini hanya mendengar kata instruksi. Bagaimana? Ada ya? Mohon instruksi Pak. Instruksi utusan dari suku mana atas nama siapa? Oh ya. Baik. Di dalam sidang juga ada begini Pak. Dalam sidang itu ada namanya PK, peninjauan kembali. Ketika satu bab sudah saya bacakan, terlebihnya saya sudah berbicara ke bab selanjutnya, maka instruksinya PK pimpinan sidang. Di dalam bab sekian pasal sekian terbicara seperti ini. Mohon dikoreksi pimpinan sidang sekiranya ada tulisan yang menyangkut pautkan yang tidak lengkap di sini, mohon ditawarkan agar jalannya sidang lebih baik dan kondusif Bapak Ibu semuanya. Baik. Untuk peserta dari Muslimat ada. Bisa lanjut Pak? Oke. C. Pengaruh ranting Fatayat pengurus ranting Fatayat Chandra Kencana. D. Pengurus ranting DP Ansor Chandra Kencana. E. Tokoh masyarakat ketua RT dan RW serta perangkat Tiu Chandra Kencana. Apakah disepakati? Instruksi belum mana? Siap. Siap. Itu bagaimana itu? Nah, ini nggak ada kan di kantor? Apakah disepakati nggak ada juga apa? Gitu. Saya belum ada. Baik. Saya tawarkan kembali terhadap peserta sidang untuk poin pasal 5 tentang peserta poin D. Pengurus ranting GP Ansor Chandra Kencana karena tadi dapat instruksi dari perwakilan suku 6 atas nama Munadi untuk dihilangkan. Apakah disepakati? Baik. Untuk poin D, pengurus ranting GP Ansor Chandra Kencana dihilangkan. E. Tokoh masyarakat, ketua RT, RW serta pengurus perangkat Tiu Chandra Kencana. Tadi ada. Dua, pengesahan peserta ranting NU Tiu Chandra Kencana tahun 2022 dinyatakan
dinyatakan sah apabila terdaftar sebagai peserta dengan cara mengisi daftar hadir. Apakah disepakati? Pasal 6, hak dan kewajiban peserta. Peserta memiliki hak berbicara, yaitu hak untuk mengungkapkan pendapat, saran dan tanggapan baik secara lisan maupun tertulis disampaikan secara singkat, jelas dan santun. B. Hak suara, yaitu hak untuk memberikan suara dalam proses pemilihan ketua ranting NU. 2. Setiap peserta berkewajiban a. mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam tata tertib ini. B. Menghadiri konferensi ranting sebagaimana diatur dalam tata tertib ini. C. Menjaga kelancaran dan ketertiban konferensi ranting Nahdlatul Ulama Q Chandra Kencana tahun 2022. Apakah disepakati? Pasal 7, tata cara pengambilan keputusan. 1. Keputusan konferensi ranting NU Q Chandra Kencana tahun 2022 adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka konferensi ranting NU Q Chandra Kencana tahun 2022 mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara. B. Keputusan dianggap sah apabila memperoleh dari setengah 1/2 dalam kurung setengah daripada peserta yang hadir yang memberikan suara. 3. Keputusan konferensi ranting NU Q Chandra Kencana tahun 2022 tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, keputusan PBNU, PWNU Lampung maupun PCNU Tulang Bawang Tengah, PCNU Tulang Bawang Barat, MPC Tulang Bawang Tengah. Apakah disepakati? Bab 3, tata cara pemilihan. Pasal 8, tata cara pemilihan ketua Tanfisiyah ranting Nahdlatul Ulama. 1. Berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus ranting NU tentang calon ketua ranting NU, maka konferensi ranting NU telah memiliki dan mendapatkan beberapa calon ketua Tanfisiyah ranting NU masa hikmat 2022-2027. 2. Pemilihan ketua Tanfisiyah ranting NU Q Chandra Kencana maka masa hikmat 2022 sampai dengan 2027 diatur sebagai berikut. A. Sebelum diadakan pemilihan calon didahului dengan penjaringan bakal calon pengurus ranting. C. Terhadap nama-nama bakal calon yang ikut dalam pemilihan wajib menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus ranting NU Q Chandra Kencana. D. Pemungutan suara dilakukan secara tertutup dengan ketentuan setiap peserta berhak atas 1 suara. E. Ketua Tanfisiyah ranting NU Q Chandra Kencana terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak. F. Apabila terjadi perolehan suara terbanyak bagi 2 orang calon, maka diadakan pemilihan suara ulang. G. Apabila hanya terdapat 1 orang calon ketua Tanfisiyah ranting NU, maka langsung ditetapkan sebagai ketua Tanfisiyah ranting NU. Apakah disepakati? Pasal 9, tata cara pemilihan informatur. 1. Informatur dipilih secara langsung oleh peserta konferensi ranting Nahdlatul Ulama Q Chandra Kencana tahun 2022 dalam musyawarah. 2. Informatur terdiri dari A. Suryat terpilih, B. Ketua Tanfisiyah terpilih, C. Ketua Tanfisiyah lama, D. 1 orang pengurus muslimat, E. 1 orang tokoh masyarakat. 3. Informatur bertugas membentuk kepengurusan ranting Nahdlatul Ulama Chandra Kencana masa hikmat 2022 sampai dengan 2027 dalam waktu 1 minggu sejak tanggal disahkan hasil keputusan konferensi. 4. Keputusan informator mengajukan surat keputusan pendapat pengurus ranting Nahdlatul Ulama Q Chandra Kencana tahun 2022. Selanjutnya surat keputusan tersebut diajukan untuk mendapatkan pengukuhan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Tulang Bawang Barat. Apakah disepakati? Bab 4, syarat-syarat pengurus. Pasal 9, syarat menjadi pengurus ranting Nahdlatul Ulama. 1. Calon ketua Tanfisiyah ranting NU bersedia dan sanggup menjadi pengurus dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi pengurus secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. 2. Calon ketua Tanfisiyah ranting Nahdlatul Ulama pernah aktif mengikuti kegiatan organisasi NU sekurang-kurangnya minimal 2 tahun.
3. Calon pengurus ranting NU harus sudah terdaftar sebagai warga Nahdlatul Ulama dibuktikan dengan memiliki KANU atau surat keterangan terdaftar dari PCNU Pulang Bawang Barat. 4. Calon pengurus ranting NU bersedia sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya. 5. Calon pengurus ranting NU bersedia mengikuti pendidikan kaderisasi. Apakah disepakati? Pak Dirjen, Siap. instruksi kamu ini kayaknya ya atau peserta ini Wajib. namanya kita nanti kalau berkumpul itu kayaknya ya dari peserta semua. Baik. Dalam bab 4 syarat-syarat pengurus pasal 9 itu nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, calon pengurus ranting NU harus sudah terdaftar sebagai warga NU dibuktikan dengan memiliki KANU. Instruksi dulu. Tolong buka ADART-nya. Tolong buka ADART. Dibuka ADART-nya karena kita sudah sepakati bahwa tidak akan melanggar hasil keputusan Kongres. Sampai dari mana? Suku 1. Suku 1 atas nama siapa? Peninjau atau peserta tetap? Peserta. Tetap peninjau. Peserta. Peserta. Peninjau. Peserta. Dulu absennya. Baik, ya peserta tetap. Baik, apa tadi? Ditinjau dulu sesuai nggak dengan ADART. ADART ada pasal berapa itu tentang kepengurusan. Mohon maaf untuk peserta dari suku 1. Saya akan tawarkan ketika ada yang menyanggah, tolong setelah saya sampaikan apa yang disanggah oleh kawan dari suku 6. Baik, kita lanjutkan jalannya konferensi ya. Agar kondusif semuanya kita kedepannya mampu sanggup untuk menjalankan sidang-sidang selanjutnya. Apakah bisa diterima? Sepakat? Sepakat. Baik. Bab 4 syarat-syarat pengurus pasal 9 syarat menjadi pengurus ranting NU. Tadi dari suku 6 mengatakan dalam poin ketiga calon pengurus ranting NU harus sudah terdaftar sebagai warga NU dibuktikan dengan memiliki KANU atau syarat keterangan terdaftar dari PCNU Pulang Bawang Barat yang disanggah oleh sahabat suku 6 Pak Munadi itu meminta agar membatalkan calon pengurus Nahdlatul Ulama ranting untuk menghilangkan bukti KANU. Apakah disepakati? Untuk menghilangkan bukti KANU. Kartano oke, sepakat. Oke, sepakat. Terdaftar. Dibuktikan dengan memiliki KANU atau serta keterangan terdaftar dari PCNU Pulang Bawang Barat, itu dimaksud. Ya. Ataunya ini tetap, tapi kartanunya boleh dihapus. Cuman ataunya tadi khawatir numbur dengan peraturan ADART. Di pasal mohon dibuka pasal ketentuan pengurus. Ya, tidak boleh melanggar tapi loh. Karena di atas sudah tidak boleh melanggar ketentuan kartunya bisa dihapus, hilangkan. Tapi terdaftar sebagai warga NU. Penawaran dari suku 1, penawar dari suku 1 bab 4 syarat-syarat pengurus menawarkan untuk KANU dicoret sampai dengan kata atau Kartanu. Oke. Ataunya tetap. Setelah atau itu tetap. Dibuktikan dengan memiliki KANU ataunya tetap. Warga NU dibuktikannya dicoret. Dibuktikan dengan minimal keterangan dari PCNU. Dibuktikan dengan telah terdaftar sebagai warga syarat NU. ini menuntut sedikit. Nuntut ya. Oke. Baik. Kartunya boleh. Apakah disepakati penawaran dari suku 1? Oke, sepakat. Siap. Baik. Bab 5
Lain-lain segala ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh Konferensi Rektor NUIU Chandra Kencana. Demikian tata tertib ini dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan Konferensi Ranting Nahdlatul Ulama di Chandra Kencana tahun 2022 ditetapkan di Chandra Kencana tanggal 13 Juni 2022 pukul 22.08. Sekretaris Bidang Surya Kawan disepakati Mohon izin diteruskan dulu kalau menurut perkenankan. Pasal 9 syarat poin 2, kalau kekuatan tidiah ranting NU pernah menjadi pengurus minimal 2 tahun dengan dibuktikan SK. Ya, apa biarkan? Ya, seperti itu urus pasal. Nah, ya tahu dulu nikah. Ini Aktif, Pak. ditambah kekuatan tidiah ranting NU pernah aktif mengikuti kegiatan organisasi NU sekurang-kurangnya minimal 2 tahun. Ya lebih lah. Aktif. Aktif di kegiatan, Tahlilan terus ya kuwi. bukan mengurus. Tapi tahlilan terus. Tahlilan yasinan itu kegiatan. Masuk baik-baik. lanjut. Dibuktikan dengan SK ya begini. Ngurusi. Panitia draft selanjutnya Habis. Langsung pada ini. Habis. Iya. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi baru tata tertib ayat. Jadi itu mekanisme sidang tadi ada yang kurang, perlu ditambahi tahapan sidang ya. Dan ini sebagai pembelajaran Pak ya. Sebagai pembelajaran. Ini sebagai pembelajaran, nanti setelah resmi insyaallah nanti ada pelatihan administrasi bagaimana cara proses persidangan ya, proses pembukaan minimal kita lakukan setelah disepakati itu 3 kali, itu hal wajib. Terus setiap pembahasan poin baik itu bab per bab, poin per poin ataupun pasal per pasal, ketika disepakati itu diketok 1 kali ya. Terus ketika ada proses perpindahan pimpinan sidang itu juga sama, itu juga harus ada mekanismenya ya. Mekanismenya itu ada tegukan 2 kali yang proses perpindahan atau jeda ya, jeda proses persidangan jika ada tahapannya, plus penutup juga sama. Nah, mekanisme itu ini sesuai ADART ibaratnya wong nikah Pak ya. Wong nikah itu kan harus ada ijab kabulnya Pak. Di organisasi sama ya. Kalau toh nikah ditulis saja nggak ada ijab kabul ya tidak sah ya. Begitu juga organisasi yang dari santri ini Hasim di NU tapi ada sebuah akadnya ya repot gitu kan, tidak sah. Makanya tahapan ini harus dilalui. Kalau yang dulu ya oke lah, mungkin dulu belum mempelajari lebih lanjut. Nah, tahapan-tahapan inilah caranya. Seperti ini, itu tadi. Nanti insya Allah ada pelatihan khusus terkait proses ininya, proses persidangannya, sidang plenonya, sidang komisinya dan sebagainya, ada pelatihannya. Dan alhamdulillah ini sudah selesai untuk tata tertibnya. Tadi bapak-bapak ibu sekaliannya sudah menyimak dan saya yakin sudah memahami semuanya tata tertibnya
baik itu calon ketua Tanfiziah dan Suriah, ya, itu semuanya sudah memahaminya. Dan calon anggota juga tadi sudah tahu, calon pengurus ada fakta integritas, mungkin itu nanti menjadi poin tambahan. Terus selanjutnya untuk tahap proses pemilihan itu untuk ranting itu perlu adanya sebuah awal. Awal itu paling tidak 5 orang, ya, 5 orang ini yang dianggap tokoh di ranting tersebut, yang dianggap dapat dipercaya untuk menentukan sebuah pilihan Suriah itu yang tepat siapa. Nah, yang tahu itu Bapak Ibu sekalian di sini. 5 orang ini siapa saja, ya, untuk mewakili, untuk memilih rois Suriahnya, ya. Nah, untuk siapa saja kami serahkan ke peserta musyawarah. Jadi siapa saja 5 orang ini untuk memilih rois Suriah nantinya. Sebelum pemilihan ketua tanfidz, ini Suriah dulu. Monggo, Bapak Ibu ada usulan siapa 5 orang ini? Kriteria itu tokoh, alim ulama, ya, dan orang tokoh masyarakat yang bisa dipercaya. Jadi dalam menentukan itu memang benar-benar orang itu bisa dipercaya, tidak ngasal, ya. Monggo, 5 orang silakan sampaikan di forum ini, ya. 5 orang ini siapa saja, monggo. Peserta semuanya bisa usul 5 orang ini. Voting juga boleh. Gimana? Oke. Ini intinya 5 orang untuk menentukan rois Suriah. Iya. Ya, mohon izin ya kawan-kawan, Suriah opo anak ini Suriah. Oke. Mau dibahas surat dong, ya. Siapa ya? Ane kepengen kabeh nunggih penari dene kowe. Pangaran to. Suriah opo? Suriah opo? Suriah penari dene kowe. Jadi begini, berikan kami semua pemahaman tentang keilmuan itu. Sebelum menentukan ini berikan dulu kami mulai paham. Jadi begitu datang di sini, pengurus pun memilih ketua yang jadi ketua. Jadi nggak paham semuanya. Jabarkan dulu tentang keilmuan. Maka memang ada yang merasa prihatinkan, baik terhadap ilmu lingkungan, monggo silakan. Jadi saya untuk pilih sih, kok kayak gue. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sebuah organisasi, salah satunya di NU itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum pernah lihat atau membaca, mungkin di malam ini akan dibacakan, ya. Dibacakan, disimak secara seksama, nanti juga akan diperjelas oleh Wakil Ketua PCNU Kabupaten Tulungagung Barat. Nah, filenya nanti juga bisa dibaca pribadi di rumah sambil santai, sambil kopi, dibaca-baca biar tahu Bapak Ibu sekalian. Oke, saya bacakan Pak ya, biar tahu nih anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi itu apa toh? Jangan-jangan menyesatkan kan gitu. Cuma melot tapi tidak didasari kan ya Pak. Oke, saya bacakan anggaran dasar Nahdlatul Ulama hasil putusan Muktamar ke-34 NU kemarin di Lampung ya. Kemarin mungkin ada yang hadir Muktamar di Lampung, di Bandar Jaya, itu Muktamar yang ke-34. Ya, nama di bab 1 anggaran dasarnya, nama, kedudukan dan status. Ini banyak Pak kalau dibacakan.
Yes, silakan, Bu. Di Bapak Syekh dulu. Langsung aja dibacakan apa yang dimaksud dengan Nah, ini ada, poin-poinnya ada. apa yang disebut tanfidiyah. Oke, untuk hal ini mungkin yang lebih abdolnya Wakil Ketua PCNU Kabupaten Tulungagung Barat akan menyampaikan, ya. Sahabat Saiful Mudhofi selaku Wakil Ketua PCNU Kabupaten Tulungagung Barat diharapkan bisa memberikan sebuah penjelasan yang singkat serta bisa dipahami oleh para musyawirin. Monggo. Pimpinan, mohon maaf. Kalau lempar-lempar gitu kelamaan, langsung bacakan saja di situ. Kurang dulu, sudah apa tanfidiyah itu apa? Kepada Wakil Ketua PCNU Kabupaten Tulungagung Barat, Udah langsung saja. monggo dipersilakan untuk menyampaikannya. Kalau tidak berkenan di depan, silakan di situ juga bisa menyampaikan secara langsung. Hati-hati kan ada. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi dalam struktur kepengurusan itu mulai dari PB sampai dengan parti itu ada yang disebut satu itu jajaran Surya. Terus Surya ini langsung terakhir ya. Kalau di PB, kalau PBN itu ada jajaran Rois Surya. Rois Surya itu dipimpin, kalau di PB itu di PBN itu dipimpin oleh Rois Am. Rois Am itu ya pimpinan umum Rois Am. Sekretarisnya itu disebut Katib. Jadi kalau di PB itu sebutannya Rois Am, kalau di wilayah cabang MDC sampai dengan ranting itu hanya Rois. Jadi nggak ada kata amnya, nggak ada pimpinan umumnya. Jadi hanya Rois. Jadi misalnya
Surya Ranting Chandra Kencana itu dipimpin oleh ketua ROIS. Ketua ROISnya siapa? Nanti ada sekretarisnya yang disebut dengan KT. Setelah itu ada istilah akwan. Akwan itu artinya pembantu umum yang membantu atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan ROIS Surya. Atau lebih gampangnya, ROIS ini itu jajaran poroyai lah, kira-kira gitu. Makanya sekarang ini ada instruksi dari PBNU yang setiap kegiatan NU ditekankan untuk jajaran ROIS itu diperbolehkan memakai kain sarung. Tapi untuk pengurus tanfiziyah itu disarankan atau ditekankan pakai celana panjang. Kalau untuk tanfiziyah. Nah, akwan ini adalah pembantu umum yang memfasilitasi jajaran Surya. Misalnya jajaran Surya mau mengadakan permusyawaratan atau musyawarah memutuskan hal tertentu misalnya, atau ingin membuat kebijakan, itu difasilitasi oleh yang disebut akwan. Terus yang kedua itu yang disebut tanfiziyah. Tanfiziyah itu enaknya ngomong pelaksana mandat dari jajaran Surya, pelaksana mandat. Misalnya Surya itu menetapkan kebijakan-kebijakan ini yang harus dilakukan terkait dengan kondisi sosial masyarakat, maka tanfiziyah adalah sebagai pelaksana. Makanya ditekankan pengurus tanfiziyah itu pakai celana panjang, itu sebagai bentuk simbol bahwa dia harus bekerja, karena tanfiziyah ini adalah pelaksana. Gitu. Artinya kalau tanfiziyah ini nanti selalu sambungan aja, artinya posisinya sebagai kiai atau pilihannya itu kiai, bukan sebagai orang lapangan. Kira-kira gitu. Itu udah keputusan dari PBNU. Nah, selain itu ada keputusan kelengkapan organisasi tingkat ranting itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada 3 posisi yang harus dipahami. Itu adalah jajaran Surya yang dipimpin oleh ROIS Surya, ada akwan. Terus kedua ada tanfiziyah yang dipimpin oleh ketua tanfiziyah dan dibantu oleh beberapa wakil ketua tanfiziyah dan sekretaris tanfiziyah, wakil-wakil sekretaris serta bendahara dan wakil-wakil bendahara. Jadi kalau Surya itu hanya dipimpin oleh ROIS, sekretarisnya disebut khatib. Itu yang sama aja sebenarnya sekretaris, cuma khatib ini istilahnya bahasa Arab. Tapi tidak ada bendahara di sini, karena jajaran Surya ini tidak mengelola uang, tapi bagaimana menetapkan kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan oleh organisasi tersebut sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Jadi kalau menurut anggaran dasar dalam rumah tangga, bahwa Surya adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kedua, tanfiziyah adalah pelaksana sebagai pelaksana. Jadi itu. Mungkin itu cukup bisa dipahami Bapak Ibu. Yang dimaksud oleh pimpinan sidang tadi memilih ahwa. Ahwa itu dimaksud adalah perwakilan dari para jajaran ROIS Surya atau perwakilan dari poroyai untuk menentukan siapa ROIS Suryanya. Nah, perwakilannya ini tadi diminta 5 orang untuk memilih itu nanti siapa pimpinan ROIS Suryanya di Ranting Chandra Kencana. Sedangkan untuk pemilihan tanfiziyah itu nanti pemilihan tersendiri. Jadi ada 2 kali pemilihan. Pertama itu menentukan ROIS Surya yang ditentukan oleh anggota AWA yang sebanyak 5 orang. Nanti pemilihan kedua itu dipilih oleh keseluruhan peserta musyawarah ranting pada malam hari ini. Mungkin sampai di sini bisa dipahami? Paham. Untuk lebih jelasnya, maka ditekankan bagi pengurus ranting maupun MWC ataupun calon pengurus ranting maupun MWC wajib hukumnya ikut pengkaderan disebut pendidikan dasar, pendidikan kader Nahdlatul Ulama yang nanti akan digelar gelombang ke-6 akan digelar pada tanggal 17, 18, 19 di Pondok Pesantren Darul Rahman Mulia Kencana, Kecamatan Tulungagung Tengah, Kabupaten Tulungagung Barat. Artinya biar
ke-NU-an. Terus yang kedua, selain dari itu, agar memahami apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah, pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena fenomena yang terjadi di seluruhan jagat raya ini, semua organ atau semua aliran itu mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya di NU lebih spesifik yaitu Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi suatu pemahaman ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang dipahami oleh orang-orang itu. Mungkin saja sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya Bapak saya? Coba saya akan tanyakan kepada PC yang lebih ini. Kalau Bapak sekalian, dalam susunan organisasi umum itu ada namanya humas. Ini dalam organisasi kan sangat penting ya. Artinya ketika sekretaris membuat surat kebijakan yang dibuat nanti dia umpamanya membuat surat undangan atau surat apa dan sebagainya. Nah dalam hal ini di NU tidak ada yang namanya humas ataupun. Nah di sini ada jajaran di bawah setelah tanfid, sekretaris dan bendahara. Apakah tugas-tugas seperti kehumasan ini memang ke atas kan ada apa membantu? Apakah dari jajaran tanfid ke bawah bisa memerintah ke atas atau memang tugasnya sekretaris 1, 2, 3 itu untuk mengkondisikan administrasi tentang surat menyurat. Nah ini karena benturannya kasarnya saya seorang sekretaris membuat surat. Begitu surat harus saya sebarkan, kemana saya pemerintah? Kalau saya ke awan, ini kan awannya Surya, di bawah kita bendahara. Nah, yang membidangi ini mana yang lebih tepatnya? Jadi jangan sampai kita yang membuat surat kita ada yang ngantar, sampai sendiri, tua di jalan kita. Nah, ini mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, itu tadi pertanyaan Pak ya. Artinya humas itu nggak ada. Ini yang gitu Pak ya. Nanti sekretaris buat surat sendiri, angkat sendiri kan gitu. Oke, ada yang bisa membantu mungkin Pak Ketua kayaknya. Jadi awan itu adalah pembantu umum khusus jajaran Surya. Jadi dia itu tugasnya memfasilitasi. Bagaimana misalnya Surya itu mau mengadakan musyawarah sendiri, itu yang memfasilitasi itu apa? Misalnya Surya itu mau melakukan persoalan terkait dengan kondisi sosial masyarakat, itu yang memfasilitasi itu apa? Misalnya membuatkan daftar hadirnya, membuatkan draftnya, pokok bahasan yang mau dibahas itu apa? Ada tugas-tugas humas itu ikut di dalam sekretariat. Jadi sekretaris itu adalah pimpinan komandan untuk urusan kesekretariatan. Jadi mulai bagaimana membuat surat, itu bagaimana membagi surat itu terserah sekretaris. Mau menugaskan ke siapa di jajaran wakil sekretaris yang ada, atau dia punya staf tersendiri ditugasi untuk membuat surat sekaligus ada urusan untuk membagi surat. Jadi namanya hubungannya sama surat itu pimpinan tertingginya adalah kepala sekretariat. Kepala sekretariat itulah yang disebut dengan sekretaris. Jadi tanggung jawab penuh bagaimana teknisnya itu terserah kepala sekretariat. Dalam hal ini adalah sekretaris. Terima kasih Pak. Oke, bagaimana Pak? Jadi terkait teknis proses pendistribusian itu diserahkan sepenuhnya oleh sekretaris itu sendiri. Makanya di sekretaris itu tidak hanya satu, ada sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 3 itu untuk merumuskan, membuat konsep bahwasanya setelah surat ini jadi bagaimana
cara proses pendistribusiannya. Nah, kalau toh jajaran sekretariatnya ini nggak ada, ya karena itu teknis ya, berarti ya kita harus mendistribusikan sendiri kan gitu Pak. Nah, makanya setelah ini harapannya proses pemahaman kita bersama itu memahami bahwasanya sekretaris itu tidak hanya satu, tapi ada sekretaris 1, 2, 3. Nah, ini fungsinya untuk bisa kerjasama. Gitu loh. Contohnya saya ini sekretaris ketiga di jajaran PCNU. Saya itu membidangi mengcover untuk konsolidasi organisasi untuk MWC Gunung Agung dan MWC Wakenana, serta saya membidangi wakil ketua ke-5. Nah, wakil ketua itu juga ada bidang-bidangnya. Ketua 1 itu bidang konsolidasi secara menyeluruh. Ketua 2 itu bagian misalkan LP Maret dan lembaga dakwah NU. Ketua 3 itu bagian Tajim Masail dan Lazisnu. Ketua yang selanjutnya itu bagian badan otonom dan yang lainnya. Artinya pekerjaan itu tidak dilakukan oleh sendirian, tapi secara jamaah, bareng-bareng, bersama-sama, kan gitu. Jadi seperti itu Pak. Karena itu tadi pertanyaannya bersifat teknis pelaksanaannya, ya. Itu teknis pelaksanaan. Mungkin ada yang nambahin? Kembalikan ke penanya, apakah sudah cukup dari peserta ini? Apakah cukup pemahamannya? Dilanjutkan dari kakak. Ya, ini tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu dari Pak siapa Pak? Perwakilan suku berapa? Suku 2. Atas nama siapa? Pak Hafiz. Nah, sudah terjawab? Sudah paham? Ada gambaran atau minimal? Sudah? Nah, selengkapnya nanti bisa dibaca-baca lagi, plus nanti bisa mengikuti pelatihan yang diadakan di Pondok Pesantren Darul Rahman Mulia Kencana. Itu angkatan yang ke-6 di Kabupaten Tubaba. Pak Sudin, sudah terjawab? Oke. Sudah, semuanya sudah terjawab. Kita kembali lagi ke Ahwa. 5 orang monggo usulan. Dari mana? Dari mana? Dari Ahwa. Pak Kiai Marmo Suku 3. dari suku 3. Yang kedua dua. Gunawan 1. Bapak Nadi perwakilan masyarakat. Ya itu. Terus satu lagi untuk Dari musim 1. Oh, kemarin. Suku berapa? Pak Yigor. Rumah apa? Munadi. Pak Munadi dari masyarakat. Sesuai dengan orangnya. Suku berapa? 7. Ya. Nama dari Muslim. Ya, satu lagi. Unsur muslimat.
Pak Yono. Gus Yono. Kiai Yono. Sulistyo. Suku Bupat. baik. Saya dulu ya, Pak. Saya dulu ya. Bapak Ibu sekalian mohon untuk tetap konsentrasi. Malam hari ini berapapun yang ada adalah yang dipilih dan sudah disahkan sebagai peserta musyawarah untuk memikirkan organisasi Nahdlatul Ulama kita tadi benar-benar selama 5 tahun. Sehingga kami harapkan sampai tuntas pada musyawarah ini untuk oleh NU Ulama Tengah untuk tidak meninggalkan apapun keputusannya inilah yang terbaik. Mudah-mudahan masih meridhoi. Amin. Lanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk nama-nama yang saya sebutkan. Silakan maju ke depan sini ya. Yang pertama itu Kiai Marmo dari suku 3. Pak Marmo. Yang kedua Kiai Hafid dari suku 2. Mau disuruh Pak kayak di luar. Ada panggilan dari rumah. Oh ya. Izin kali ya. Ya, saya sini lagi. Oke. Coret ya. Coret. Yang ketiga Kiai Gunawan suku 1. Yang keempat Kiai Munadi dari suku 6, Tokoh Masyarakat, Ketua BPT. Yang kelima Kiai Sulistiono suku 4. Jadi ini yang ada orangnya, wujudnya ada 4 orang. Saya rasa ini sudah mewakili, bisa menetapkan untuk Roy Surya, Ranting, Chandra, Kicana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah menghasilkan sebuah kesepakatan dari tim Ahwa ini ya. Dan untuk lebih mantapnya, untuk perwakilan dari tim Ahwa untuk menyebut namanya ya. Siapa yang
dipilih sesuai kesepakatan. Monggo yang mewakili. Ada pergi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di dalam usaha untuk pengurusan ranting pilkada tanah ayat. Ini Surya ini kami menetapkan atau memilih yaitu Bapak Gunawan, Kiai Gunawan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dipilih dengan disebut namanya Kiai Gunawan dari suku Sabu sebagai Surya Ranting Chandra Kencana. Mungkin dari beliau ada sepatah dua kata yang akan disampaikan untuk kepengurusan ranting NU Chandra Kencana ke depan. Waktu pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana stay anggota musyawarah dan juga kita memilih kaulah dan amanah dengan sebagai surya. Ada yang mungkin Spanyol setiap terus makanya sama betul ambil dosa-dosa bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga demi masa depan mudah-mudahan apa yang kita ceritakan sebagai umat Islam. Mudah-mudahan Allah SWT diberi pesanan kita sama ini terbentuk kepengurusan nanti Chandra Kencana. Menikah harapan kita monggo sama-sama terbentuk kita bekerja sama dan sesuai dengan fungsi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Surya Ranting Chandra Kencana untuk Pak Yai dan Bapak dipersilakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dan untuk yang kedua yaitu untuk pemilihan ketua Tanfiziah sesuai kata tertib tadi yang telah disampaikan bahwasannya tahapannya yang pertama adalah penjaringan. Nah, penjaringan itu bisa yang mau mencalonkan diri menjadi ketua atau ada usulan dari masing-masing peserta musyawirin. Ya, monggo kalau toh ada usulan, oh ketuanya si A, monggo disampaikan di sini. Kita musyawarah dulu.
Monggo, silakan ada usulan. Ayo kan, Ansori, coba. Boleh izin Pak. Oke, monggo. Berarti ini bisa diselesaikan langsung mufakat saja bisa, nggak perlu penjaringan, nggak perlu apa Pak Direpati. Ya sesuai dengan tata tertib. Ketika memang tahap pertama itu enggak ada, tahap kedua. Tapi kalau tahap pertama ini usulan itu secara mufakat sudah selesai, ya sudah. Nah, ini monggo. Kalau gitu saya punya usul untuk tartibiyah antara saudara Ustaz Ansori sama Ustaz Yono. Untuk jadwal tartib sih Pak. Oke, monggo. Ansori tartibiyah. Bagaimana kalau seumpama salah satu dari kami ada calon yang kuat, akan tetapi tidak hadir pada malam hari ini atau sudah pulang, apakah itu masih bisa diusulkan? Dihadirkan. Mohon dihadirkan. Mohon saja. Ini baru semalam. Mohon dihadirkan karena komitmen untuk mengikuti ini itu adalah sebuah cerminan untuk keseriusan dalam mengurusi NU ke depan. Monggo. Mas, izin kasih Oke. sedikit. Begini, sekiranya sampai menunda namanya jalannya sidang, silahkan tawarkan instruksi untuk skors selama 15 menit karena untuk rehat sejenak karena sudah selesai pemilihan apa atau pemilihan surya atau mau ke kamar mandi atau di mana itu silakan. Nah, maka nanti kita akan sepakati saya tawarkan apakah disepakati untuk skorsnya selama berapa menit skorsnya, ambil momen itu untuk menjemput suatu kandidat tersebut gitu. Kalau memang sudah 5 menit sampai 10 menit jenengan nggak hadir, ya kita lanjutkan menurut absensi yang ada di nah, data hadir. Sekiranya, mohon maaf Pak, mohon maaf, sekiranya yang hadir cuma 3, di sini 5 suku yang hadir, maka jalannya sah karena tadi sudah diputuskan 2/3 atau 50 plus 1. Begitu menurut saya, karena ini kita juga masih tahap proses pembelajaran. Bagi saya bukan suatu persoalan untuk kita saling sembunyikan pikiran Pak. Terima kasih. Silakan dari Bapak Yono Sukumpat. Silakan. Coba tawarin ke kami. Kayak tadi yang saya bicarakan tadi. Terus terang, Instruksi. menginstruksi terus terang dari kami pribadi. Saya juga kaget tadi di telepon Pak Lurah sudah kesini. Ada apa juga nggak tahu. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya apakah kandidat untuk jadi tartibiyah di Chandra tadi banyak yang mempunyai pengetahuan banyak juga banyak yang berpengalaman juga banyak. Tapi hadir apakah tidak tahu atau bagaimana itu, makanya saya bisa enggak lalu dari kami usulkan satu orang yang biasa. Jadi dihadirkan Pak ya. Kalau teman punya usulan, si Fulan usulan dihadirkan. Terus terkait banyak orang yang dianggap pintar, dianggap mumpuni, ingat pesan Pak Yai Jumandoro, dalam organisasi itu pintar saja tidak cukup Pak. Satu, ya, pintar saja tidak cukup Pak. Ingat, ya, komputer akeh Pak, tapi kadang-kadang nggak kober. Dia hanya kepentingan secara pribadi, secara personal. Dan kalau untuk anak dewi, mau ngapain? Satu, itu pintar banget ya. Jadi dalam organisasi itu yang pertama benar pintar, yang kedua kober, yang ketiga adalah benar. Ya, kalau tapi tetap tidak kober, jangan Pak. Ini samanya menghancurkan Enggak yang depan dulu Pak. Enggak. Siapa Pak? Atas nama siapa?
kedua, Ya. masalah rapat musyawarah malam pada hari ini, kami dari perwakilan dari suku 2 cuma dapat bahasa undangan secara lisan. Jadi ini kan forum yang sangat resmi. Jadi kelemahannya tadi itu tidak memakai undangan secara tulis surat resmi, cuma secara lisan dari mulut. Jadi kadang orang diundang, meskipun saya tanya nggak jelas musyawarah apa, musyawarah pemuras keputusan. Jadi tidak undangannya itu sangat jelas. Jadi kita mau mengajak orang-orang yang berada yang punya kompeten. Jadi ya karena undangannya nggak jelas, jadi ya mungkin yang hadir pada malam hari itu tadi cuma by telepon aja. Seperti yang dibicarakan Pak Sulis dia tadi, kalau nggak di telepon Pak Kepala mungkin dari sini. Nah, mungkin seperti itu. Oke, mungkin bapak-bapak yang ditelepon Pak Kepala ini adalah orang yang berkompeten, ya. Jadi orang-orang yang tidak hadir kelihatannya kompeten, tapi ternyata tidak. Gitu loh. Saya yakin Pak Kepala itu untuk menghadirkan orang, beliau sangat selektif. Yang hadir ini saya yakin berkompeten untuk bisa menghidupkan untuk company NU di Chandra Kencana. Monggo yang ada yang bersih lagi. Ya itu tadi Pak, karena acaranya itu acara NU kan. Tadi sama Pak Habib itu ngomong nanti yang bisa buat tempat buat acara apa Pak? Acara NU. Tolong itu tokoh-tokoh pemangku musyawarah masih diomongin. Ya, itu doang Pak. Cuman ada kepala suku yang ditelepon kepala suku itu Pak. Acaranya juga nggak jelas itu Pak. Nggak ada undangan resmi. Ada yang mau nambahin? Monggo Pak mau nanti lagi. Jadi mohon izin diterusi untuk semuanya anggota musyawirin. Oke lah, masalah dinamika yang tadi memang ya bukan memahami, ini suatu tantangan untuk kita semua. Nah, dan contoh apa yang disampaikan saudara Sulistiono tadi, maksudnya itu kan apakah mereka yang kompeten sebenarnya kan ada anggota undangan itu maksudnya seperti apa? Bukan menganggap beliau bukan menganggap simbol Bromo tidak kompeten tidak. Dan maksud beliau jangan oke apakah undangan oke kan gitu. Tapi gini kalau menurut saya ya udahlah ini yang ada. Memang organisasi seperti itu sampai dipahami loh. Sing teko ya ikilah memang mungkin yang akan bergerak di NU Chandra Kencana atau Jaku monggo silakan. Yang lain, monggo. Dan yang hadir mohon segera mencatatkan diri sebagai warga NU. Ada yang nambahin lagi? Ini usulan terkait kepengurusan ranting itu kan juga tidak cukup satu atau 2 orang. Ini tidak hanya oleh Surya dan ketua Tanzania, tapi ada wakil-wakil yang berprotes, ada tatip, ada wakil tatip, ada ketua tatip, ada wakil tatip, ada sekretaris, ada sekretaris, ada bendahara, ada wakil bendahara. Saya pikir apa yang disampaikan oleh forum ini soal masalah siapa-siapa yang berkompeten, nanti kan tinggal untuk melengkapi kepengurusan setelah disusun oleh Formatur. Terus kedua, apabila ada calon yang mungkin di Luar sana. anggap lebih berkompeten, ya apa kepala ini dihadirkan saja itu. Dia banyak orang bolong sampai sudah. Jadi gitu penjelasan dari Bapak Syekhul. Jelas Pak ya? Nah, seperti itu Pak ya. Kami bukan hanya Aku sosok. baru dengar kalau memang ada orang yang sampai anggap itu memang kompeten dan dia saya hadir, ya saya usul untuk minta sudah waktu 4 jam. Ini aku ketua komisi. Orang masak mesti makan dulu. Ya bos-bos itu boleh kasih pada mau makan dibilang kok. Jadi dari angkatan kan banyak kok, cuma 2. Ya aku lebih kalau tidak ada apa.
Pak. Makanya di situ anak ranting persiapan suku 2. Jadi secara personil itu kan nggak hanya satu Pak, nggak hanya Surya sama Tanfit toh, tapi jajarannya tadi banyak. Nah yang perkompeten itu nanti dilibatkan juga di dalamnya. Nah itu. Nah kalau toh nanti ada yang kurang paham ditanyakan. Di sini ada Bapak Syekhul Hudawi, beliau wakil ketua Tanfit PCNU Kabupaten Pulau Bangka Barat. Ada Bapak Ustadz Sabirin, beliau itu wakil Kadin PCNU Kabupaten Pulau Bangka Barat. Yang penting intinya itu pokoknya soal silaturahmi, jalur kopi, ngobrol-ngobrol, kan betul Pak. Jadi jangan takut, ya. Jadi jangan takut. Di sini ada orang-orang yang sangat lebih kompeten dan statusnya itu di cabang. Kan di cabang itu kalau tahu Suryanya di sini saya kenalkan biar lebih tahu beliau Kiai Haji Mahfuz Ali, ya, pondok pesantren Darul Hidayah Al-Ansori atau Darul Anak Gajaya itu Suryanya, bisa soal ke sana juga. Kalau Tanfitnya di sini ketuanya Kiai Haji bin Hadi, Pondok Hafiz Dayabuni, biar tahu kalau belum tahu, ya. Monggo usulannya tadi ada 2 Pak ya. Pak Sinan? Pak Yono sama Ustadz Ansori, ada 3. Bapak Ansori sama Pak Yono. Ada apa? Gimana Pak Yono? Pak Ansori. Ya? Ustadz Nur Hafid. Ya. 3 berarti. Nur Hafid nggak ada KKP. Itu Udah KKP ini, udah Nur Hafid. Oke siap. Oke, ada 3 calon tadi. Oke, monggo. Mohon. Pak Saiful. Kalau untuk Pak mau katanya Pak suku mohon jangan dijual karena kan kalau untuk Pak mungkin banyak kesibukan, artinya kita diajukan ke keluarga yang ini nanti ada acara-acara nggak bisa hadir, ya, jadi mohon maaf kalau bisa pengurusan yang ini jangan melibatkan Pak mau. Oh, itu kelas RK loh, kelas PCNU itu kabar hukum, itu sekretaris. Iya, itu kabar hukum sibuknya lebih ngurusi berapa tiu, 9 orang 100 tiu, biar bisa menyalakan itu. Nah, kalau alasannya itu, repot nanti. Ya, betul. Sebagai gambaran itu di Pilkada saya kemarin kalau mengkaji dan itu untuk khawatir atau suku itu dari mana wakil dari ini perdebatan. Kalau nanti enakan, karena kalau hukumnya itu sekretarisnya ngomong. pemilihan Jaringan Mas, ketika nanti teman-teman memilih sampean jangan satu pilihan atau kawan-kawan memilih sampean, berarti ini memang haknya sampean. Dan ini ya, itu konsenan, berarti sudah menentukan. Wis to, tenang ya. Oh wis to. Itu mah Alasan sibuk ngono, ana pancu akal. Ada sing kuwi sibuk. Ya, gimana ya, Jadi sama Nur Hafid 1, kedua sama Pak Sulistiono, terus Ustaz Ansori, Gus. Jangan kita sepakat biasa, di antara kita tadi monggo aklamasi. Siapa yang bertanya, sebutan soal dulu, silakan pertanyaan beliau. oh ya itu Gitu ya? ya dan Itu aklamasi. Maksudnya ada 5 usulan calon
ketiga Pak Ansari, keempat Gus Saiful, yang kelima Pak Munadi. Yang pilih Pak Nurhafid siapa? Tunjuk tangan. Yang pilih Pak Nurhafid ada? Kosong. Yang pilih Pak Sulistiono, tunjuk tangan. Itu unsur. Bapak 56 jumlah dari formal jumlah. Iya. Yang pilih Pak Ansari, tunjuk jadi. Yang pilih Gus Saiful. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pilih Pak Munadi. Berarti 10 ya. calon Coba ulangi. Bangun tadi. Ulangi. jadi hasil dari bakal calon ini ya, bakal calon itu diambil urutan terbesar 1 dan 2 ya. Urutan terbesar 1 dan 2 yang pertama itu Bapak Sulistiono dan yang ketiga Bapak Gus Saiful. Nah, ini mau model tunjuk jari atau pakai kertas liputan enak gitu? Tunjuk jari. Oke, yang ada 2 ya, Pak Sulistiono dan Pak Gus Saiful. Yang pertama Pak Sulistiono, siapa? Tunjuk jari. Tunjuk jari Pak Sulistiono. 5, 6, 7, 8, 9. 9. Pak Saiful, Gus Saiful. Iya makanya. Kalau itu mau voting tadi pakai surat. Ya udah ini lucu aja. Surat voting. Voting. Angkat tangan. Gus Saiful. Yang pilih Gus Saiful. 1, 2. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Selamat kepada Bapak Sulistiono terpilih sebagai Ketua Tanfiziyah Ranting NU Tiu Chandra Jaya. Mudah-mudahan tanpa kencana. Alhamdulillah saya tidur ternyata. Ini ngerasa tadi. Jadi Pak Sulistiono ini yang terpilih di malam hari ini. Silakan nanti koordinasi dengan tim formatur ditutup sekalian ya. Ya, tim formaturnya bacakan ya, tim formaturnya. Nanti pengurus besok langsung minta baju ya. Minta bajunya Ada di pas 9 Pak. ya. Informator dipilih secara langsung oleh peserta konferensi ranting yaitu Tiu Chandra Kencana tahun 2022 dalam musyawarah. 2. Informator terdiri dari Surya terpilih. Surya, betul. Ketua Tanfiziyah terpilih. Oke, Pak Sulis. Ketua Tanfiziyah lama. Tanfiziyah lama. Hadir kan? Berhalangan hadir. Oke. Satu orang muslimat. Masyarakat. Munadi ya. Masyarakat Pak Munadi. DPT. Forum silakan Joko. Oke, Ya,
Oke. Bumani. Surya terpilih. Ustaz Gunawan. Kiai Gunawan. Ketua Tanfiziyah yang terpilih. Pak Sulis. Tim formatur bertugas menuntut pengurusan ranting NU dan rencana masa hikmat 2022-2027 dalam waktu 1 minggu sejak tanggal disahkan hasil keputusan konferensi. Paling lambat 1 minggu. Terhitung ini tanggal 13 bulan 6 2022, berarti tanggal 20 bulan 6 2022. Jamnya orang mulai lewat tekan jam 23:06. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tim formaturnya sudah terbentuk. Silakan nanti dilengkapi, mau bentuk perlengkapannya di sini boleh. Setelah acara selesai juga boleh informaturnya. Setelah itu nanti sudah jadi. Atau masih bingung, silakan konsultasikan ke Pak Syaiful Mudrofi dan Bapak Ahmad Subirin dan Pak Sulis. Jadi tadi saya pesan ngurusi NU pimpinan itu yang satu koper istilah ya, koper kita benar bersih. Kalau koper enggak koper repot, walaupun pintar walaupun benar. Kuncinya 3. Koper kita benar. Yang pertama koper. Jadi seperti itu, dan juga saya sampaikan untuk yang terpilih ini yang belum mengikuti pelatihan dasar PKP itu silakan mengikuti pelatihan nanti di tanggal 17 sampai 19 di Pondok Pesantren Darul Rahman Mulia Kencana. Terus alhamdulillahirabbil alamin, pemilihan kepengurusan ranting NU Tiu Chandra Kencana periode 2022 sampai 2027 telah resmi dan terpilih. Surya beliau Kiai Gunawan, dan Ketua Tanfiziyah beliau Bapak Sulistiono, ditandatangani Ketua Sidang Bapak Surya Hartawan, dan Sekretaris Sidang Bapak Arsudin. Pimpinan sidang Bapak Arsudin dan Sekretaris Sidang Bapak Surya Hartawan. Jadi untuk ketua terpilih terutama Tanfiziyah silakan menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan, terutama dalam proses nguri-nguri NU di ranting Tiu Chandra Kencana ke depan. Monggo pada beliau Bapak Sulistiono, Dr. beliau semua. Monggo Pak Sulis, coba. Nanti saya sampaikan beliau Pak Sudin ya. Orang nomor 1 pilih itu condong Iya. Ajeng mohon enggak? Oke, baju itu sesuk jalur MPC ya. Nanti semua jumlah kurus tinggal jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para wali, para ulama yang mungkin saya pribadi belum mengenal sepenuhnya, yang saya hormati, yang saya takzimi.
alhamdulillah, walaupun dalam hati saya belum menerima, tapi mungkin ini sudah menjadi tradisi dari tingkat desa sampai ke pusat. Setiap pemilihan ketua pasti Jawa udur-uduran sampai baik kalau lagi-lagi. Mula saking niku saya pribadi mohon bimbingan. Kebetulan wakil ketua PCNU Bapak Saiful Muthafi ya, berdekatan dengan kediaman saya, mungkin kepada beliau saya pribadi mohon bimbingannya, karena mungkin dibilang sibuk ya mau nggak mau saya ngurusin jamaah musola, alhamdulillah juga ngurusin anak-anak TPP. Mungkin karena belum berpengalaman Bapak Saiful Muthafi supaya membimbing bagaimana cara membagi waktunya. Adapun nanti apabila tidak apa yang saya kerjakan mungkin tidak berkompeten atau tidak sesuai dengan harapan para Nahdiyin secandra kencana, saya pribadi siap diganti apabila nanti pekerjaan saya yang saya kerjakan untuk NU kurang memuaskan masyarakat NU candra kencana. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit, terima kasih atas terpilihnya Ketua Tanfidiah artinya NU Cabang Rio Chandra Kencana. Ucapan selamat dan berjuang untuk NU. Mudah-mudahan nanti NU Rio Chandra Kencana artinya apa dari perbuatan yang masa lalu untuk menjadi lebih semangat lagi ke depan ini, lebih-lebih sekarang kita mulai aktif ya, dari PC sampai ke ranting, dan setiap bangunnya juga sudah banyak terbentuk. Maka kita mau tidak mau kita jadi pengurus harus mengurusi, karena kalau kita hanya jadi pengurus nggak mau mengurus yang diurusnya, ya itu tadi sudah resiko kita sebagai pengurus atau jadi pimpinannya. Nah, untuk itu yang program terdekat ini saya tekankan atas nama EPC Kecamatan Bawang Tengah, kita mau menghadapi PKPNU yang akan diselenggarakan di Rio Mulyo Kencono, Pondok Darul Rahman tanggal 17 18. Kami harapkan untuk segera mengutus orang minimal 5 orang untuk mengikuti pelatihan dasar kadar kepemimpinan Nahdlatul Ulama, khususnya di Rio Chandra Kencana. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan lebih sinergi dan dapat berjalan dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Alhamdulillah, prosesi semuanya sudah dilalui, dan untuk paripurnanya acara ini dimohonkan untuk memimpin doa beliau Kiai Gunawan selaku surya terpilih di Rio Chandra Kencana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Musyawarah ranting ini apabila dalam proses penyampaiannya ada yang kurang pas kurang berkenan di peserta musyawirin, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahu a'lam.